Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Sabriana dari kelas PAI 2B. Nah, di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, saya akan menjelaskan tentang biseksual. Apa sih biseksual itu? Baiklah, agar kita bisa dapat memahami pengertian, ciri-ciri, latar belakang, bahkan sejarah dari biseksual itu, mari kita lihat cuplikannya sama-sama. Apakah itu biseksual? Apakah Anda masih bingung terhadap pengertian dari biseksual? Menurut Krafft Ebing, definisi dari istilah biseksual adalah eksistensi dua seks biologis dalam satu spesies. Krafft Ebing mengatakan bahwa biseksual bisa dikatakan sebagai psikoseksual hermaphroditism. Menurut Masters, biseksual adalah sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan kepada dua jenis kelamin yang berbeda muncul secara psikologis, emosional, dan seksual. Lalu, apa itu biseksual? Biseksual adalah orang yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap dua jenis kelamin yang berbeda sekaligus. Dengan kata lain, orang yang biseksual adalah orang yang memiliki orientasi heteroseksual dan homoseksual. Biseksual bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Istilah biseksual lainnya. Ternyata, biseksual memiliki istilah lain. Ada juga beberapa orang yang lebih suka menyebut orientasi seksual mereka dengan sebutan yang lain dibandingkan dengan sebutan biseksual. Berikut ini ada beberapa sebutan lagi untuk orang yang memiliki orientasi biseksual. 1. Panseksual, 2. Ambiseksual, 3. Omniseksual, 4. Sexually fluid. Sejarah biseksual. Faktanya, biseksual bukan baru ada di zaman modern. Orientasi biseksual telah ada sejak zaman dahulu. Beberapa kisah tentang sejarah biseksual di beberapa negeri pada zaman kuno menguatkan bahwa orang-orang dengan orientasi biseksual telah ada sebelumnya. Orang yang memiliki orientasi biseksual memiliki beberapa tahapan. Menurut Weinberg dan kawan-kawan, ada 4 tahapan biseksual dalam menghadapi identitas diri mereka, yaitu 1. Initial confusion. Tahap pertama ini merupakan tahap yang sangat memiliki kebingungan dan keraguan terhadap identitas biseksual. Tahap initial confusion ini biasanya merupakan langkah awal seorang berproses menjadi biseksual. Beberapa orang yang biseksual melewati tahap ini dengan perasaan seksual yang cukup kuat terhadap kedua jenis kelamin yang berbeda. 2. Finding and applying the label. Tahap kedua ini terjadi pada beberapa orang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang biseksual. Mereka hanya mendapatkan istilah tersebut dengan membaca referensi, mendengar, dan mempelajari dari komunitas biseksual. Hal-hal yang mereka temukan membuat perasaan mereka menjadi lebih berarti, sehingga hal ini kemudian menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, ada juga orang dengan orientasi biseksual yang sudah memiliki pengetahuan tersebut, tetapi masih belum bisa memberi label pada dirinya. 3. Settling into the identity. Tahap ketiga ini dicirikan dengan adanya karakteristik berupa transisi yang lebih sulit dalam melabeli diri sendiri. Pada tahap ini, orang-orang dengan kecenderungan biseksual lebih dapat menerima diri mereka dan tidak terlalu memperdulikan sikap negatif orang lain. 4. Continued uncertainty. Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir. Kebanyakan wanita dan pria meragukan identitas biseksual mereka. Hal ini dikarenakan hubungan seksual yang eksklusif dengan pasangan berbeda jenis kelamin selama waktu tertentu. Pada kurun waktu tersebut, beberapa di antaranya mempertanyakan sisi homoseksual mereka. Namun, setelah terlibat dengan pasangan sesama jenis, mereka malah mulai mempertanyakan sisi heteroseksual dalam seksualitas mereka.
Ciri-ciri biseksual. Orang-orang yang memiliki orientasi biseksual memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Anda bisa melihat beberapa karakteristik orang-orang dengan orientasi biseksual dengan penjelasan berikut ini. 1. Memiliki daya tarik lebih kuat terhadap salah satu jenis kelamin meskipun masih memiliki daya tarik untuk keduanya. 2. Memiliki hubungan heteroseksual yang stabil dan sesekali hubungan homoseksual. Sebaliknya, memiliki hubungan homoseksual yang stabil dan sesekali hubungan heteroseksual. 3. Merasa nyaman memiliki hubungan romantis atau seksual dengan orang yang berasal dari kedua jenis kelamin berbeda. 4. Suka berganti antara heteroseksual dan homoseksual. Penyebab biseksual. Orang-orang dengan orientasi biseksualitas dilatar belakangi oleh beberapa penyebab. Informasi mengenai penyebab biseksual bisa Anda simak dengan seksama melalui penjelasan ini. 1. Menjadi korban pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang membuat korban memiliki kecenderungan untuk menjadi biseksual. Biasanya, hal ini dialami oleh korban berjenis kelamin laki-laki dengan pelaku yang juga laki-laki. Anak lelaki yang menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku pria cenderung untuk memiliki ingatan pengalaman melakukan hubungan homoseksual. Pengalaman hubungan homoseksual yang tidak diinginkan ini bisa saja muncul saat korban beranjak remaja atau dewasa, walaupun dorongan alamiahnya yang merupakan heteroseksual tetap ada. 2. Pengasuhan dengan jenis kelamin sama. Penyebab biseksual juga bisa disebabkan oleh pengasuhan-pengasuhan dengan jenis kelamin yang sama tanpa diimbangi dengan sosok yang memiliki jenis kelamin berbeda, memungkinkan munculnya orientasi biseksual. 3. Diperkenalkan dengan perilaku tersebut. Orang-orang yang telah diperkenalkan dengan perilaku biseksual akan memiliki orientasi biseksual. Orang tua yang mendidik tanpa disertai moral yang baik untuk diikuti bisa memberi peluang biseksual terhadap anaknya. 4. Ingin dianggap menarik oleh pria dan wanita. Ada beberapa orang yang ingin agar dirinya menarik bagi pria maupun bagi wanita. Hal ini memang tidak semestinya, karena pada umumnya seorang wanita ingin menarik perhatian laki-laki dan sebaliknya seorang pria ingin menarik perhatian para wanita. Apabila orang yang ingin diperhatikan oleh pria dan wanita, maka itu bisa menjadi penyebab dari orientasi biseksual. Biasanya, orang biseksual yang dikarenakan penyebab ini mengetahui bagaimana cara menarik perhatian pria maupun wanita. Fakta ilmiah tentang biseksual. Para ilmuwan telah menemukan beberapa hal ilmiah terkait dengan biseksualitas. Berikut adalah fakta ilmiah tentang biseksualitas. 1. Durasi yang sama dalam melihat foto pria dan wanita. Ada sebuah penelitian untuk melihat seseorang biseksual atau yang lain. Orang biseksual cenderung untuk melihat foto pria dan wanita dengan durasi yang sama. Pada orang homoseksual, baik gay ataupun lesbi, mereka cenderung melihat foto yang sesama jenis kelamin saja. 2. Sama-sama bergairah dengan kedua jenis kelamin. Para lelaki biseksual akan menunjukkan gairahnya yang sangat tinggi kepada dua jenis kelamin. Hal ini berbeda dengan lelaki gay yang hanya bergairah kuat dengan sesama lelaki. Begitupun dengan perempuan lesbi yang hanya bergairah terhadap sesama perempuan. 3. Perempuan lebih banyak teridentifikasi sebagai biseksual. Menurut sebuah penelitian, perempuan cenderung teridentifikasi sebagai biseksual daripada pria. Hal ini menunjukkan penerimaan biseksualitas di kalangan wanita lebih besar. Hasil penelitian ini
ditunjukkan dengan presentase wanita Amerika yang biseksual semakin hari semakin meningkat dalam beberapa tahun ini. 4. Sering menjadi sasaran tersangka. Akibat orientasi seksual yang ganda, orang biseksual seringkali menjadi sasaran prasangka baik dari orang-orang heteroseksual maupun homoseksual. Bifobia, yakni anti-biseksual, ternyata tidak hanya dari orang-orang heteroseksual, tetapi juga berasal dari orang-orang gay dan lesbi. 5. Tidak memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi. Orang-orang yang biseksual tidak memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi. Padahal, yang berkembang menyatakan bahwa orang biseksual adalah orang yang sangat terangsang. Namun, penelitian terbaru melanjutkan orang biseksual memiliki dorongan seksual yang sama dengan yang lain. Nah, teman-teman, bagaimana dari cuplikan yang sudah saya sajikan tadi? Semoga cuplikan tadi dapat memahamkan kita semua tentang biseksual agar kita tidak salah langkah. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Dan Allah telah menciptakan kita sesuai dengan kodratnya, berpasang-pasangan, seperti laki-laki dengan perempuan. Baiklah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.